Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi terpaksa menembak seorang begal di Kota Makassar yang berupaya melawan saat penangkapan. Warga Desa Posi Kabupaten Luwu yang dilaporkan hilang terseret luapan Sungai Bua akhirnya ditemukan tewas. Akibat pohon menimpa 3 rumah di Bulukumba, 3 orang terluka dan 3 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Kita ke informasi selanjutnya. 3 rumah di Bulukumba rusak tertimpa pohon yang terbawa arus longsor. Akibat musibah ini, 3 orang terluka dan 3 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bulukumba bersama TNI Polri segera melakukan evakuasi batang pohon yang menimpa sejumlah rumah warga di Kelurahan Bonto Kamase, Kecamatan Herlang. Pohon besar itu roboh akibat terbawa arus longsor. Musibah ini menimbulkan 3 orang luka pada lengan dan kepala karena terjebak dalam rumah. Mereka dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba guna mendapatkan perawatan medis. Tercatat 3 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Selain evakuasi pohon, petugas telah memasang tenda darurat bagi para korban. Tidak hanya korban luka, musibah ini juga menimbulkan kerugian materi 150 juta rupiah. Tanah longsor yang mengakibatkan beberapa pohon tumbang dan terkena dampak beberapa rumah warga. Kalau saya tidak salah ada 3 kakak yang sementara ini dievakuasi untuk warga yang terkena. Begitu juga rumah, sementara tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah bergerak sesuai laporan warga. Dalam sepekan terakhir, intensitas hujan dan angin kencang semakin tinggi di Kabupaten Bulukumba. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman bagikan 200 paket sembako dan uang tunai pada warga kurang mampu di markas Batalion Infanteri 726 Takalar. Dudung sekaligus melakukan pengecekan kesiapan ratusan prajurit yang akan diberangkatkan dalam Satuan Tugas Papua. Tarian adat khas Bugis Makassar dan yel-yel pembakar semangat dari prajurit menyambut kedatangan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman di markas Batalion Infanteri 726 Kabupaten Takalar. Jenderal Dudung Abdurrahman mengunjungi lokasi pembagian bantuan sosial. Ada 200 paket sembako dan uang tunai yang diberikan kepada warga kurang mampu, termasuk anak yatim piatu dan penanganan stunting. Alhamdulillah saya bersyukur dan terima kasih banyak atas bantuannya. Ini dapat bantuan apa tadi? Dari Makassar. Apa bantuan apa berupa apa? Uang tunai dan bingkisan. Sembako. Iya. Berarti Ibu bersyukur ya? Alhamdulillah bersyukur banget Pak. Terima kasih Tinggal di banyak. mana? Tinggal di Rajaya. Kerja apa kita? Rajaya lingkungan Rajaya. Kerja apa sebagai apa? Ibu rumah tangga atau kerja? Rumah tangga. Di rumah tangga. Suami kerja apa? Petani. Petani. Iya. Untuk bantuan hari ini khusus yang di 726 itu ada sekitar 200 paket. 200 paket. Sasarannya? Sasarannya yang pertama anak stunting, kemudian yang kedua anak yatim piatu. Bantuannya apa itu berupa apa? Bantuannya berupa bingkisan. Bingkisan di dalamnya itu ada 10 macam. Di dalam ada beras, telur, gula, susu, termasuk uang tunai juga ya? uang tunai. Setiap orang mendapat uang tunai. Tujuannya itu untuk membantu anak-anak yang kurang mampu, khususnya anak yatim, untuk membantu termasuk anak stunting supaya bisa untuk meningkatkan, bisa menjadi anak sehat kembali. Usai memberikan bantuan sosial, Jenderal Dudung Abdurrahman mengecek persiapan ratusan prajurit Batalion 726 yang akan diberangkatkan dalam Satuan Tugas Papua tahun 2023. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Takalar.
Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman turut mengecek kondisi rumah dinas prajurit Divisi Infanteri 3 Kostrad di Kabupaten Goa. Kunjungan perwira tinggi bintang 4 ini untuk memastikan kondisi bangunan layak huni, aman, dan juga nyaman. Pengecekan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman guna memastikan rumah bagi prajurit layak ditempati bersama keluarga, aman, dan juga nyaman. Tindakan Dudung Abdurrahman bagian dari upaya TNI Angkatan Darat dalam memberikan jaminan kesejahteraan bagi prajurit Divisi Infanteri 3 Kostrad. Selain itu, kunjungan perwira tinggi bintang 4 ini sebagai rangkaian kegiatan memperingati ulang tahun ke-5 Divisi Infanteri 3 Kostrad pada 9 Mei 2023. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat karena telah mengunjungi rumah kami. Itu sebagai bentuk suatu perhatian bagi kami sebagai seorang prajurit, suatu kebanggaan bisa dikunjungi Bapak Kasat. Terima kasih. Kalau di sini sudah tinggal berapa lama? Untuk di sini baru 5 bulan. 5 bulan. Memang sebelumnya di penugasan di mana? Sebelumnya kami di Karyango, di Maros. Kita beralih ke info wisata. Nikmati keindahan pantai Tanjung Bira Bulukumba yang ramai diserbu pengunjung, terutama saat libur akhir pekan. Selain terkenal dengan pasir putihnya yang halus, pengelola wisata pantai Tanjung Bira juga berbenah memperbaiki sejumlah fasilitas. Wah, ramai banget ya. Pantai Tanjung Bira Bulukumba masih jadi primadona masyarakat, terutama saat libur akhir pekan. Selain terkenal dengan pasir putihnya yang halus, pengelola wisata pantai Tanjung Bira juga berbenah memperbaiki sejumlah fasilitas. Jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri dan mancanegara pun meningkat. Pada libur Lebaran 2023, kunjungan wisatawan masuk pantai Tanjung Bira mencapai 48.000 orang atau naik 3 kali lipat. Pendapatan daerah ikut naik 700 juta rupiah sepekan setelah Lebaran. Pembangunan infrastruktur tentu menjadi keniscayaan, baik peningkatan infrastruktur jalan, sarana transportasi, penerangan, telekomunikasi, dan peningkatan berbagai sarana dan fasilitas yang ada di kawasan wisata Tanjung Bira. Ini tentu akan berdampak positif terhadap angka kunjungan wisatawan di Kabupaten Bulukumba. Sebagai referensi bahwa pada saat cuti Idul Fitri 2023 yang lalu, kami mencatat angka kunjungan wisatawan lebih dari 48.000 kunjungan dan telah mengkontribusi pendapatan asli daerah sebesar lebih dari 700 juta rupiah. Ini tentu menjadi harapan kami oleh karena sektor pariwisata telah menciptakan multiplier effect bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha sektor pariwisata dan masyarakat di kawasan Tanjung Bira dan Bontobahani pada umumnya. Meningkatnya jumlah wisatawan menjadi penyumbang pendapatan asli daerah sekaligus menghidupkan perekonomian masyarakat setempat. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.